Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru, untuk waktu yang Tuhan beri bagi hidup kami. Biar kami pakai itu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, untuk kami lebih lagi mengenal-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kemanakah kami mencari kasih sejati kami Tuhan, selain pada-Mu Bapa. Jamah setiap kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Amin. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau
kasih Roh Kudus, Allah yang baik, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang peduli, Kau yang sanggup pulihkan kami. Hanya nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Shalom keluarga ACC, shalom buat kita semua yang menyaksikan video kali ini. Saya menyapa dari tempat ini, dimanapun kita berada. Saya berdoa kita semua ditolong Tuhan, diberkati Tuhan setiap saat. Saat ini kita akan belajar tentang perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Tapi sebelum kita belajar lebih jauh, kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kehidupan yang Tuhan masih sediakan pada saat ini. Itu tandanya Tuhan belum selesai dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa menikmati nafas hidup yang Tuhan anugerahkan. Saat ini, sebelum kami memulai aktivitas kami rindu, kami haus dan lapar. Kami dibekali dulu dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa, berkati setiap kami, berkati hamba Tuhan yang sangat terbatas ini Tuhan, supaya ketika firman Tuhan ini ditabur, ini boleh tertabur di tanah yang subur, tumbuh dan menghasilkan buah. Berfirmanlah Bapa, kami bersyukur, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan kita pada saat ini ada di Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari perumpamaan di atas sangat jelas bahwa seorang janda yang sering ditolak oleh hakim yang tidak benar itu, waktu ketika janda ini datang meminta tolong untuk dibela haknya. Nah, pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu, seberapa kita sekarang ini yang merasa seperti seorang janda ini, yang merasa Tuhan tidak menjawab doa kita, yang merasa Tuhan tidak menjawab seruan-seruan kita, yang merasa tidak ada pembelaan,
di dalam hidup. Kita merasa sendiri dalam hidup. Nah, saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayat yang ke-6 dan ke-7 di situ menjelaskan bahwa Tuhan tidak pernah tidak menjawab setiap seruan umatnya. Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu. Dia selalu tepat waktu untuk menjawab setiap seruan kita dengan caranya yang ajaib. Dalam perumpamaan ini, beberapa hal yang perlu kita pelajari dan hendaklah kita pedomani di dalam hidup sebagai orang percaya. Yang pertama, kalau Pak Hakim yang tidak benar itu mau mendengarkan permohonan janda ini, maka lebih lagi Allah yang hidup, Allah Bapa yang penuh dengan kasih itu, Allah yang kita sembah, pasti akan menjawab setiap seruan umat-umatnya yang terus-menerus berseru kepadanya. Jangan jemu-jemu atau merasa lelah untuk berdoa dan berseru kepada Tuhan. Yang kedua, Allah tidak akan menunda-nunda untuk menjawab doa seruan kita umatnya. Dan dia akan menjawab dengan caranya yang ajaib. Tentunya bukan dengan cara kita. Dan perlu kita mengerti benar bahwa di balik tidaknya Tuhan ada ya-nya yang besar. Katakan amin, saudara. Poin yang ketiga, Tuhan Yesus mengakhiri perumpamaannya dengan pertanyaan seperti ini. Jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Saudaraku, terkadang Tuhan menunda, terkesannya menunda supaya saya dan saudara mendapat kesempatan untuk memanifestasikan iman percaya kita. Mulailah terus percaya kepada Tuhan meskipun situasi tidak memungkinkan kita untuk percaya. Milikilah iman yang benar, saudara. Iman yang benar, iman yang sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Tapi iman yang benar memampukan kita tetap percaya meskipun gunungnya tidak pindah. Saudara yang diberkati Tuhan, lewat saat teduh ini, saya mengajak mari kita mulai lagi berpengharapan sama Tuhan. Mulai lagi membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita diingatkan lagi untuk tidak jemu-jemu, tidak merasa lelah untuk datang berdoa kepada Tuhan. Mari jadikan doa sebagai lifestyle, sebagai gaya hidup orang percaya. Bahwasanya berdoa bukan untuk mengingatkan Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah lupa. Justru berdoa mengingatkan diri kita bahwa kita butuh Tuhan. Saat teduh ini mengingatkan kembali, menegur kita bahwa Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang setia. Saya mengajak kita semua untuk mari mulai beritakan kabar baik ini. Sesuai visi gereja kita sepanjang tahun ini, Reach Out, di mana kita untuk bisa menjangkau beberapa orang yang tidak terjangkau, dan mari mulai mengabarkan kabar sukacita ini kepada mereka yang hilang pengharapan, yang tertolak, yang terluka, supaya mereka juga mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita agung-agungkan, siapa Allah yang peduli itu. Terpujilah Kristus dengan firman-Nya. Amin. Saya ajak kita semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu mengajarkan kami untuk tidak pernah jemu-jemu untuk datang berseru kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menguatkan kami supaya kami tidak hilang pengharapan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang maha hadir, Engkau Allah yang setia terhadap janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut hari ini, kami akan beraktivitas, kami tahu benar Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh-sungguh berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara,
agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.